Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu guru hebat, selamat kita berjumpa melalui Guru Belajar Channel, media berbagi informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, memasuki tahun 2022 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan suatu program, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mulai diimplementasikan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Nah, seperti apa kurikulum merdeka itu? Melalui video ini saya akan berbagi sedikit informasi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka yang dimaksud. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa dasar hukum, pengertian, latar belakang, dan tujuan ditetapkannya kurikulum merdeka itu sendiri. Dasar hukum dari kurikulum merdeka ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya, berkaitan pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisi rencana, tujuan, konten, dan metode pembelajaran sebagai pedoman bagi suatu satuan pendidikan dan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum yang dirancang dengan memberi keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah. Hal yang melatar belakangi ditetapkannya kurikulum merdeka ini adalah adanya suatu ketertinggalan pembelajaran atau learning loss sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah ada dua. Yang pertama, menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Yang kedua, mengatasi ketertinggalan pembelajaran sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Rekan-rekan sekalian, lalu apa saja perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Ada 7 aspek yang saya himpun dari beberapa sumber yang merupakan pembeda antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, aspek kerangka dasar. Dalam kurikulum 2013, kerangka dasarnya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sementara untuk kurikulum merdeka, kerangka dasarnya adalah tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan ditambah lagi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Untuk aspek penerapan jam pembelajaran, dalam kurikulum 2013 diatur per minggu, sementara dalam kurikulum merdeka diatur per tahun. Untuk aspek alokasi waktu, dalam kurikulum 2013 diatur secara rutin setiap minggu dalam tiap semester. Sedangkan untuk kurikulum merdeka diatur secara fleksibel untuk mencapai jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk penilaian autentik, dalam kurikulum 2013 dilakukan pada setiap mata pelajaran. Sementara dalam kurikulum merdeka, penilaian autentik dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, berkaitan dengan sistem penilaian, dalam kurikulum 2013 terjadi pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara dalam kurikulum merdeka tidak terjadi pemisahan antara 3 ranah tersebut, tetapi dilakukan secara holistik. Untuk aspek struktur kurikulum juga ada perbedaan. Dalam kurikulum 2013, struktur kurikulumnya berisi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sementara untuk kurikulum merdeka, itu ada intrakurikuler, P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, untuk aspek target pencapaian kompetensi,
dalam kurikulum 2013 ditargetkan per tahun, sementara dalam kurikulum Merdeka ditargetkan per fase. Rekan-rekan sekalian, dalam kurikulum Merdeka juga terdapat perubahan sejumlah istilah yang selama ini berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Apa saja istilah-istilah itu? Dalam tabel ini, sebagaimana terlihat, dalam kurikulum 2013 dikenal ada istilah KI atau kompetensi inti. Dalam kurikulum Merdeka telah dirubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Selanjutnya dalam kurikulum 2013 dikenal dengan istilah KD atau kompetensi dasar. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka sudah dirubah menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 dikenal dengan istilah silabus. Sementara pada kurikulum Merdeka dirubah namanya menjadi alur tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 juga dikenal dengan istilah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sementara pada kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah modul ajar. Dalam kurikulum 2013 juga dikenal dengan istilah kriteria ketuntasan minimum. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka diubah menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 juga ada istilah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Sementara pada kurikulum Merdeka diubah menjadi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum 2013 juga dikenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sementara pada kurikulum Merdeka dirubah dengan istilah kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam kurikulum 2013 mengenal istilah penilaian, sedangkan pada kurikulum Merdeka diubah menjadi asesmen. Dalam kurikulum 2013 dikenal ada istilah indikator pencapaian kompetensi. Pada kurikulum Merdeka dirubah menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum 2013 mengenal adanya istilah program tahunan. Dan di kurikulum Merdeka juga sama, adanya istilah program tahunan. Demikian juga program semester di kurikulum Merdeka juga dikenal di kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 dikenal adanya istilah penilaian harian. Sementara pada kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah sumatif. Sumatif ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar untuk satu tujuan pembelajaran. Ada juga istilah penilaian tengah semester pada kurikulum Merdeka dan pada kurikulum 2013, dan pada kurikulum Merdeka dikenal dengan istilah sumatif tengah semester. Ada juga istilah penilaian akhir semester pada kurikulum 2013 dan pada kurikulum Merdeka dirubah menjadi sumatif akhir semester. Selain asesmen sumatif, dalam kurikulum Merdeka juga dikenal dengan istilah asesmen formatif. Asesmen formatif ini dibagi menjadi dua, yaitu formatif awal yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dan formatif proses yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar murid. Rekan-rekan guru sekalian, selain perbedaannya dengan kurikulum 2013 dan perubahan beberapa istilah di atas, dalam kurikulum Merdeka juga dikenal dengan istilah fase, yang juga menjadi salah satu hal yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Seperti apakah fase itu? Penggunaan istilah fase dalam kurikulum Merdeka disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dan remaja. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir perbedaan tahapan perkembangan siswa pada satu kelas. Pembagian fase sebagaimana yang terlihat pada tabel ini, bahwa untuk jenjang PAUD itu berada pada fase fondasi. Untuk jenjang SD kelas 1 dan kelas 2 berada pada fase A. Sementara untuk kelas 3 dan kelas 4 SD berada pada fase B. Dan untuk fase C berada pada siswa kelas 5 dan kelas 6 SD. Untuk
siswa kelas 7, 8, dan 9 atau yang berada pada jenjang SMP sederajat itu termasuk dalam fase D. Untuk fase E adalah siswa kelas 10 jenjang SMA sederajat, dan yang terakhir fase F itu adalah peserta didik yang berada pada kelas 11 dan 12 jenjang SMA sederajat. Rekan-rekan sekalian, demikianlah sedikit informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Jika bermanfaat bagi rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang hebat, mohon untuk di-subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat memperoleh pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Jika ada masukan, silakan menulisnya pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.